Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Fathul Izar, membuka sarung secara bahasa. Jadi kajian di sini nanti akan berbicara selanjutnya terkait dengan beberapa tata caranya jima. Insya Allah sangat detail, tapi tidak tahu apakah kita nyampe ke kajian itu atau nanti butuh pada pertemuan berikutnya. Kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Izar pada halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata ahlul ilmi, siapa ahli ilmu atau ulama atau orang alim, yang bagi seharusnya lil arusi, bagi pengantin, arba'atu asya'a, 4 beberapa perkara. Ada 4 perkara yang seharusnya dilakukan oleh pengantin, khususnya pengantin laki-laki atau pengantin pria. Apa saja 4 perkara yang dimaksud, katanya kitab ini? Awaluha, adapun permulaannya, arba'atu asya'a. Akhdhul yadaini adalah mengambil, memegang kedua tangan. Pertama kali nanti kamu pegang kedua tangan istrimu, dipegang kedua tangannya. Wathaniha, adapun yang kedua dari 4 perkara tadi. Apa yang kedua setelah memegang tangan? Masu sadriha, yaitu menyentuh dadanya. Disentuh dadanya mursyid, bisa dengan diraba, dipegang, macam-macam. Dada yang dimaksud ini ya dada, ya payudara, seperti itu. Wa thalithuha, adapun yang ketiga dari arba'atu asya'a, taqdirul khaddaini, adalah mengecup, mencium kedua pipinya. Wa rabi'uha, adapun yang keempat dari arba'atu asya'a, qiraatul basmalati, adalah membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim inda idkhalidz zakari, ketika memasukkan zakar fil farji, pada farji. Gimana doanya jima, Sofi? Lupa. Ini bagus santri kayak gini nih. Ya padahal sudah ngaji kemarinnya. Di sini tidak dijelaskan doanya, minimal di sini baca basmalah. Kemarin kita sudah diajari ketika kita belajar kitab Qurratul Uyun. Ada bagaimana cara doa jima seperti itu. Masa harus dijelaskan? Ya, ada usah dijelaskan, nanti buka lagi Sofi kitabnya ya. Jadi katanya ahlul ilmi, katanya ulama, seharusnya bagi seorang pengantin dia melaksanakan 4 perkara. Yang pertama adalah memegang kedua tangan, yang kedua adalah menyentuh dadanya, kemudian yang ketiga adalah mengecup atau mencium kedua pipinya, dan yang keempat adalah qiraatul basmalati, adalah membaca basmalah. Inda idkhalidz zakari, ketika memasukkan zakar fil farji, pada farji, maka harus membaca basmalah seperti itu. Waqala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjama'a zaujatahu, barang siapa menjima istrinya, indal haidi, ketika haid, faka'annama jama'a ummahu 70 marratan, maka ia sama dengan menjima ibunya sendiri 70 marratan, sebanyak 70 kali. Al hadis, katanya ini hadis, au kama qala, atau katanya itu ucapannya ulama. Ini katanya muallif kitab ini, hadis ini ya mungkin itu hadis, au kama qala, atau itu hanya ucapannya ulama. Seperti itu. Nafisatun dharifa, karya agung yang bagus. Pada paragraf yang pertama ini kita diberi informasi sama muallif kitab Fathul Izar. Sebagian ahlul ilmi
atau ahlul ilmi, ulama, orang alim berkata, ketika sofi, ketika mursyid, ketika santri yang lain ini menjadi pengantin misalnya, maka seharusnya ia melaksanakan 4 perkara. Yang pertama, dia harus memegang kedua tangan istrinya. Kemudian yang kedua, dia memegang dadanya, menyentuh payudaranya. Kemudian yang ketiga adalah mencium atau mengecup kedua pipinya. Dan yang keempat, membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim ketika memasukkan dzakar ke dalam farji. Dalam satu riwayat atau dalam satu ucapan, di situ ada informasi, ada tesis. Yang bunyi dari tesis itu adalah, barang siapa yang menjima istrinya ketika haid, maka seolah-olah dia itu sama dengan menjima ibunya sendiri sebanyak 70 kali. Di sini ini bisa jadi hadis, ini bisa jadi cuma riwayat tukilan dari ucapan. Karena buktinya al hadis au kama qala, seperti itu. Paham ya? Su'ila ditanya ba'dul masyayikhi, siapa sebagian beberapa guru, beberapa syekh, beberapa orang yang sangat alim, an-ni'amid dunya, ditanya tentang nikmat-nikmat dunia, kam hiya, berapakah nikmat-nikmat dunia itu? Fa'ajaba, lalu sebagian guru, sebagian masyayikh, sebagian syekh, sebagian orang yang alim itu menjawab, bi annaha katsiratun la yuhsa adaduha. Kalau ditanya tentang nikmat-nikmat dunia, itu nikmat dunia itu banyak sekali dan tidak terhitung. Qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatnya Allah, wa in ta'uddu, jika menghitung siapa kalian semua, ni'matallahi, nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu tidak bisa menghitungnya. Tidak mampu kamu akan menghitungnya. Mursyid, nikmatnya jemari saja ini mursyid ada berapa komponen yang ada dalam jemari ini. Saking banyaknya nikmat, belum nikmat yang pada tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain, belum yang di luar tubuh kita, banyak. Walakin a'adhamuha in hasara fi thalathati asya'a, tapi paling besarnya nikmatnya dunia itu teringkas pada 3 perkara. Jadi katanya sebagian masyayikh ketika ditanya terkait dengan nikmatnya dunia itu, ada berapa sih nikmatnya dunia itu wahai syekh? Oh, kalau ditanya berapa, ya jumlahnya banyak, tidak terhitung. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala itu berfirman, bagaimana firmannya Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi paling besarnya nikmatnya dunia itu teringkas pada 3 perkara. Apa itu? Taqbilun nisa'i, mengecup para wanita, mengecup istri-istri, mencium istri-istri, walam suha, dan menyentuhnya. Itu yang pertama. Oh, yang kedua sudah ya. Yang pertama adalah taqbilun nisa, mengecup atau mencium istri-istri. Para wanita itu ya istri-istri, kan yang halal itu istri-istri. Walam suha, dan yang nomor 2 adalah menyentuh istri-istri, menyentuh an-nisa. Kemudian yang ketiga adalah wa idkhalul dzakari fil farji, yaitu memasukkan dzakar ke dalam farji. Ini termasuk nikmat yang paling besar, katanya sebagian ulama, sebagian syekh. Qala syairu min bahrir rajaz, qala syairu, syair berkata, min bahrir rajaz, dari bahar rajaz, wa ni'amud dunya thalathu tu'tabar, wa ni'amud dunya thalathun tu'tabar, lamsun wa taqbilun wa idkhaluz zakar. Adapun nikmat-nikmat dunia, thalathun, 3, tu'tabaru, dianggap, dijadikan pertimbangan, dijadikan penilaian, dijadikan pijakan. Yang betul-betul dikatakan nikmat dunia itu ya 3.
Apa itu? Lamsun, menyentuh, wa taqbilun, mengecup atau mencium, wa idkhalul dzakari, dan memasukkan zakar. Ini adalah nikmat yang paling dahsyat, 3 nikmat yang luar biasa jika dibandingkan pada nikmat yang lain. Wa qala, berkata akharu, orang yang lain, penyair yang lain, ni'amud dunya, adapun nikmat-nikmatnya dunia, thalathun, adalah 3, tuhsaru, diringkas. Menurut penyair yang lain, nikmatnya dunia itu diringkas pada 3 hal. Di sini kemudian lanjutannya pakai bahasa Jawa, temek kulit, menyentuh kulit, ngambung itu mencium, karu bareng turu, juga menemani tidur. Ini kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia. Di sini memang teksnya pakai bahasa Jawa. Ni'amud dunya thalathun tuhsaru, demek kulit, ngambung, karo bareng turu. Wah, begitu. Kalau yang di depan itu, wa ni'amud dunya thalathun tu'tabar, lamsun wa taqbilun wa idkhalul dzakar. Kalau dalam penyair yang lain, ni'amud dunya thalathun tuhsaru, demek kulit, ngambung, karo bareng turu. Nah, begitu. Yes. Jadi kesimpulan di sini, ternyata sebagian masyayikh, sebagian orang yang sangat alim. Jadi orang dipanggil syekh itu adalah orang alim atau orang tua. Orang alim, sangat alim, meskipun muda dipanggil syekh. Termasuk masyayikh meskipun dia muda, atau orang tua, umurnya tua. Sebagian syekh ini ketika ditanya terkait dengan nikmat-nikmatnya dunia, ada berapa? Kalau ditanya ada berapanya, ya jelas nikmatnya dunia itu banyak sekali, tidak bisa dihitung. Tapi kalau ditanya bagaimana paling agungnya nikmat dunia itu, paling besarnya nikmat di dunia ini, nah itu ringkasannya ada 3. Bukan mobil, wala wuling, wala jazz, wala swift, wala CRV, wala limousine. Itu bukan nikmat terbaik itu. Bukan nikmat paling dahsyat. Nikmat yang paling dahsyat, katanya penyair dengan menggunakan bahar rojas, mustafilun, 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 mustafilun. Nikmatnya dunia itu ada 3. 1, menyentuh istri, mengecup istri, memegang istri. Di sini teksnya pakai takbilun nisa. Kalau yang di kalam nathar, bukan takbilul mar'ah, tapi takbilun nisa, mengecup istri-istri, perempuan-perempuan. Yang dimaksud perempuan-perempuan ini ya istri-istri. Walam suha, dan menyentuhnya, wa idkhalul dzakari fil farji, dan memasukkan zakar ke dalam farji. Itu yang versi nathar. Kalau versi syair, wa ni'amud dunya thalathun tu'tabar, lamsun wa taqbilun wa idkhalul dzakar. Lamsun, menyentuh, wa taqbilun, ngecup atau mencium, wa idkhalul dzakar, dan memasukkan zakar. Dimasukkan kemana? Ke dalam farji atau vagina. Kalau dalam syair yang lain, dalam syair yang lain yang ditembangkan oleh asyair al-akhar, ni'amud dunya thalathun tuhsaru, nikmatnya dunia itu teringkas pada 3 perkara. Di sini lanjutan nazamannya pakai Jawa, demek kulit, memegang kulit, ngambung, mencium, mengecup, karo bareng turu, juga menemani tidur. Seperti itu. Jadi ketika kita menyimpulkan pada tema ini, maka pengantin itu dengan kalian menikah itu berarti kamu disuruh, dianjurkan agar melaksanakan dan mengamalkan ilmu-ilmu ini. Yang ilmu-ilmu ini adalah bagian dari nikmat terbesarnya dunia. Tapi jangan lupa membaca basmalah ketika memasukkan zakar ke dalam farji. Paham ya? Bayan tadbiril harz.